Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Sapriyanda, NIM 17631008. Yang terhormat pada Bapak Muhammad Abdul Goni, SE MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu fungsi dalam matematika, ekonomi, dan fungsi linear. Yang pertama, pengertian fungsi dalam matematika ekonomi. Matematika merupakan ilmu yang banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam perdagangan yang menghitung untung dan rugi. Hampir di setiap aspek kehidupan ilmu matematika banyak diterapkan selain sifat yang fleksibel dan dinamis. Matematika juga dapat mengimbangi zaman yang serba canggih. Matematika di bidang ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mempelajari ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis ekonomi, dan masih banyak lagi ilmu lain seperti ekonomi makro, mikro, metode kuantitatif, dan lain-lain yang masih membutuhkan matematika. Berikut fungsi-fungsi dari matematika ekonomi. Pengertian fungsi. Jika ada suatu hubungan demikian hingga bila X diberikan suatu nilai dan oleh hubungan itu dapat ditentukan suatu nilai Y, maka dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Biasanya ditulis Y, F, X, dan X disebut variabel bebas, independent variable, dan Y disebut dengan variabel tak bebas, dependent variable. Y variabel tak bebas sebab nilainya tergantung pada nilai X. Himpunan yang dapat dijangkau oleh X dinamakan daerah asal, domain. Dari fungsi dan himpunan bilangan yang dapat dijangkau disebut sebagai hasil rank atau daerah jangkauan dari fungsi. Dalam hal ini, X dan Y merupakan pasangan urut pertama dan Y sebagai unsur kedua. Selanjutnya, fungsi matematika ekonomi. Yang pertama, 1. Memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. Yang kedua, mengelola dan menilai rencana bisnis yang tepat. Yang ketiga, menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungannya. Kegunaan fungsi matematika ekonomi. Yang pertama, memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam bisnis ekonomi. Yang kedua, dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam bisnis dan ekonomi. Yang ketiga, memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Tujuan matematika ekonomi. Yang pertama, mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi, permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa, dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi. Yang kedua, menghitung besarnya yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. Yang ketiga, menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. Yang keempat, menghitung besarnya utilitas atau kepuasan, kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pengertian fungsi linear. Pengertian mengenai fungsi linear penting dalam ekonomi, baik dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro.
ekonomi moneter dan bagian-bagian dalam teori tersebut. Contoh yang dapat dikategorikan di sini antara lain dalam ekonomi makro antara lain fungsi permintaan, misalnya D X 20 2P. Yang B fungsi penawaran, misalnya S Q 10 2P. Yang C fungsi-fungsi marginal, misalkan MR 25 20. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang penggunaannya. Aplikasi teori mengenai hubungan antara dua garis dapat dijumpai dalam teori ekonomi. Sebagai contoh, dalam kita membicarakan keseimbangan pasar, di sini dibicarakan garis berpotongan. Contoh A. Keseimbangan pasar permintaan, D sama dengan penawaran, S. Keseimbangan pasar barang di sektor real, dinamai I sama dengan S. Yang C. Keseimbangan pasar uang, MD sama dengan MS. Permintaan sama dengan penawaran uang. Baiklah, untuk materi ini mungkin sudah cukup jelas. Akan dilanjutkan ke materi yang kedua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pengertian variabel bebas dan terikat. Variabel bebas adalah sebuah variabel yang posisinya mampu berdiri sendiri tanpa terikat dengan variabel lainnya. Berhubung mampu berdiri sendiri, keberadaan variabel ini sangat penting pada penelitian atau proses pengkajian bidang-bidang tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan, variabel bebas bukan dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi justru mempengaruhi variabel lain. Oleh karena itu, dalam penelitian variabel ilmiah, inilah yang umumnya diubah-ubah untuk mengetahui hubungan dengan variabel-variabel lainnya. Dalam melakukan pengujian, sangat penting untuk menentukan apa yang menjadi variabel bebas dan apa yang menjadi variabel terikat serta variabel kontrol. Jika kalian salah dalam menentukan variabel bebas, bisa saja model yang kalian bangun dalam penelitian tidak akan berjalan dengan baik. Berbeda dengan variabel bebas, variabel terikat tidak mampu berdiri sendiri dan sangat mudah mendapatkan pengaruh dari variabel lainnya. Meskipun begitu, bukan berarti variabel terikat tidak penting. Justru variabel ini yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Umumnya, sebuah penelitian mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Jika kalian mengubah variabel bebasnya, maka variabel terikat akan ikut berubah. Di sini kalian bisa menarik kesimpulan dan memahami lebih lanjut mengenai bentuk hubungan yang terjadi. Hal ini didapatkan dari analisis terhadap apa saja yang berubah dan bagaimana laju perubahannya. Selanjutnya, perbedaan variabel bebas dan terikat. Perbedaan variabel bebas dan variabel terikat tidak hanya sangat berbeda dari namanya. Kedua variabel ini pada dasarnya juga memiliki beberapa perbedaan yang dapat membantu setiap orang memahaminya. Dengan mengetahui perbedaannya, setiap orang akan lebih mudah dalam mengidentifikasi mana variabel bebas dan mana yang terikat. Salah satu yang paling mudah untuk dilihat perbedaannya adalah dalam melihat dari sifatnya. Jika diperhatikan dari sifatnya, sudah jelas apabila antara variabel bebas dan terikat memiliki prinsip yang sangat berbeda. Sifat dari variabel bebas lebih independen atau mampu berdiri sendiri. Berbeda dengan variabel terikat yang masih membutuhkan variabel lainnya agar bisa dimaknai. Oleh karena itu,
Cara paling mudah untuk membedakan kedua jenis variabel adalah dengan melihat sifatnya. Mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Jika kalian sudah mengidentifikasi salah satunya, maka kalian bisa langsung mengidentifikasi mana yang menjadi variabel independen dan mana yang menjadi variabel bebas. Cara membedakan variabel bebas dan terikat. Terdapat beberapa cara membedakan variabel bebas dan terikat. Kalian sudah memahami perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sebenarnya kalian sudah membedakan antara keduanya dengan mudah. Namun terkadang suatu penelitian memiliki variabel-variabel yang membingungkan. Berikut adalah beberapa cara yang membedakan variabel terikat dan variabel bebas dalam sebuah penelitian. Yang pertama, dikaitkan dengan penelitian. Proses awal untuk bisa membedakan mana variabel bebas dan terikat adalah dengan memperhatikan jenis penelitian. Selain itu, cara membedakan juga bisa dilakukan dengan melihat hipotesis. Biasanya pada hipotesis akan digunakan sebagai jenis variabel yang kemudian digunakan untuk penyusunan penelitian. Yang selanjutnya, melihat rumusan masalah. Sebenarnya cara yang cukup mudah dan simpel untuk mendeteksi variabel yang digunakan adalah dengan melihat rumusan masalah. Selanjutnya, bentuk hubungan variabel bebas dan variabel terkait. Istilah variabel memang erat hubungannya dengan penelitian ilmiah dan bermacam-macam istilah yang sering pula dinyatakan variabel penelitian. Menurut Surya Barata 2013, variabel penelitian juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa dan gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ilmiah, mencari hubungan antara variabel satu adalah suatu hal yang sangat penting. Misalkan saja, hubungan antara variabel bebas, independen, atau pengaruh dengan variabel terikat dependen. Terpengaruh. Hubungan antar variabel atau sering dikenal hubungan antar dua variabel, yaitu variabel bebas independen atau pengaruh dengan variabel terikat dependen atau terpengaruh. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.